Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajran di podcast Ngocok, Ngobrol Cocok. Podcast kita kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa yang mempunyai pengaruh terhadap mahasiswa lagi nih guys. Yang dimana dia adalah seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, bagaimana kekuasaan bisa membentuk, mengarahkan, atau bahkan menghancurkan sebuah komunitas. Sebuah ajakan untuk menjadi pemimpin yang sadar, bijak, dan bertanggung jawab. Langsung aja, kita panggil Levi. Yo, Lev, gimana nih kabar lu hari ini? Yo, baik bang. Yo, sebelumnya lu di kampus mana sih, Lev? UI ya? Kemarin gua lihat di Instastory lu pakai jas kuning. Iya nih, UI, tapi cabang. Hah? Emang ada cabangnya UI? Cabang Tasik ya. Oh, iya iya, Tasik. Gua tahu itu Unsil ya. Ya iya sih, kuning juga ya. Lu itu ngejabat sebagai ketua himpunan ya? Nah, iya bang. Gue baru 3 bulan nih semenjak diangkat jadi ketua himpunan. Jadi gue masih baru-baru lah di sini. Tapi gimana sih, Lev? Lu tahu kan, sekarang Indonesia itu sedang ricuh nih. Orang-orang yang punya kekuasaan tinggi kayak pemerintah itu pada nggak bener nih ya megang jabatannya. Udah dikasih tanggung jawab, malah nggak becus kerjanya. Ya, biasalah bang. Namanya juga orang rakus itu mah. Orang yang dari awalnya itu nggak punya ideologi gitu. Buat mimpin sebuah lembaga. Hmm, Karena gini nih bang, menurut gua ya, kekuasaan itu tindakan untuk mempengaruhi orang lain, ya atau ngatur orang lain lah. Ya melalui tindakan itu sendiri, ataupun kebijakan yang dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, nih, kekuasaan menurut gua itu adalah hal yang cukup berat sih. Karena tanggung jawabnya itu loh, dan kalau dari awal punya jiwa kepemimpinan yang lemah, ya atau punya sifat kayak korupsi gitu, wah udah sih kacau, susah itu. nah iya kan? Terus kayak banyak juga orang-orang itu haus jabatan, cuman pengen dikenal doang gitu. Ya, itu juga hal yang udah biasa. Menurutku famous itu hanya sekedar bonus lah. Nah, iya. Tapi perjalanan lu sampai bisa jadi ketua himpunan itu gimana sih? Susah nggak sih? Perjalanan ya, ya lumayan lah. Karena gua itu dulu sebelum bisa jadi kayak gini nih, itu banyak banget rintangannya. Kayak dari mulai pengkaderan nih, kan kita harus dilatih dulu tuh sebelum jadi pemimpin yang cerdas. Nah, selain itu, gue juga dulu mempelajari seluk-beluknya jurusan nih, karena gue khawatir suatu saat nanti gue pasti bakalan ditanya tuh mengenai sejarahnya. Ya masa pemimpin gak tahu sih hal yang kayak gitu. Dan pada akhirnya gue ngikutin mekanisme pemilihannya sampai jadi deh sekarang jadi pemimpin. Ya lumayan panjang sih ceritanya. Cuma ya gak sesimpel yang dibicarain gitu. Ya, banyak sih ya. Kalau diceritain di sini nggak bakalan cukup ya. Ya gitulah. Buat mencapai suatu hal yang tinggi nih, usaha pun harus tinggi dong. Dan juga jangan lupa doanya juga. Widih, idaman para bawahan ini mah. Nggak salah pilih mereka. Hahaha. Eh, tapi ngomong-ngomong bawahan, kan lu punya kekuasaan nih. Kapan sih lu ngegunain wewenang lu atau kekuasaan lu itu? Pas lagi situasi apa gitu, penasaran gua. Oke, gunain kekuasaan ya. Jadi gini, contoh langsungnya aja deh. Misalkan ketika lagi rapat kerja, kan banyak tuh saran yang dilontarkan sama anggota gua. Dan ya, di sana gua gak bisa tuh ngambil semua sarannya. Nah, disitulah gua punya hak kekuasaan buat ngambil saran dari satu orang aja. Ataupun dari pemikiran gua sendiri.
Karena udah jadi hak birokratif dari seorang ketua dong. Jadi mungkin kayak gitu sih gimana cara gua harus gunain kekuasaan buat kebaikan organisasi tentunya. Dan masih banyak hal lagi lah tentunya dalam penyesuaian berorganisasi itu. Nah, saat mengambil keputusan ataupun menggunakan kekuasaan, lu pernah dilema nggak? Dilema ya. Ya kayak gua tuh bener nggak ya ngambil keputusan ini? Gimana ya kalau salah? Gitu kan gua tahu seseorang kalau ngambil keputusan itu pasti mikir beberapa kali gitu buat jadi suatu keputusan. Ya pernah sih, tapi mungkin gue belum dapat kekuasaan. Jadi masih dalam masa pencalonan gitu. Oh iya, gimana tuh lu? Pernah? Ya, jadi dulu itu waktu gua mutusin buat ngambil jabatan sebagai ketua himpunan, gua di situ dilema banget. Karena di sisi lain, gua itu pengen banget diri gua itu bebas dari organisasi ataupun tanggung jawab. Ya meskipun jadi mahasiswa biasa pun ada tanggung jawabnya. Tapi kan nggak berat banget lah ya, beda sama yang berorganisasi. Meskipun organisasi itu nggak terlalu ganggu akademik sih menurut gua. Karena tergantung gimana seseorang mengatur waktu atau memanage waktu. Hmm. Nah, waktu itu lu gimana tuh cara ngeyakinin diri lu buat sepenuhnya jadi ketua himpunan tuh? Ya, jadi dulu itu waktu gua mutusin buat ngambil jabatan sebagai ketua himpunan, gua di situ dilema banget. Karena di sisi lain, gua itu pengen banget diri gua itu bebas dari organisasi ataupun tanggung jawab. Ya meskipun jadi mahasiswa biasa pun ada tanggung jawabnya. Tapi kan nggak berat banget lah ya, beda sama yang berorganisasi. Meskipun organisasi itu nggak terlalu ganggu akademik sih menurut gua. Karena tergantung gimana seseorang mengatur waktu atau memanage waktu. Iya sih, iya. Sekarang nih Bang, gimana sih caranya lu mimpin anggota lu di himpunan? Apa yang bikin mereka bisa nyaman berkomunikasi? Menurut gua nih ya, jadi pemimpin itu jangan otoriter. Maksud gua dengan sikap otoritas itu, ya lu bisa lihat sendiri lah. Lu bakal bikin anggota lu sendiri ilfeel. Gak bakal tuh mereka mau dengerin omongan lu. Karena komunikasi itu perlu dua arah. Gue sendiri prefer jadi pemimpin yang nunjukin asas kolektif. Gampangnya itu setiap keputusan organisasi itu dimulai dan dilakukan secara musyawarah dulu. Ya bawa santai aja lah. Semua ada waktunya. Ada waktunya kita fleksibel dan komunikatif biar anggota kita merasakan diri mereka dianggap hadir sebagai anggota. Nah, ada waktunya juga buat lu bisa bersikap tegas di pertemuan-pertemuan penting agar semua bisa menerima lu bahwa ini waktunya untuk serius. Keputusan yang menarik. Alih-alih kaku agar terlihat tegas dan dipatuhi, lu justru memilih komunikasi dua arah yang terbuka. Iya, itu kenapa sebisa mungkin sikap otoriter itu jangan dimunculin lah. Ambisi tanpa adanya komunikasi cuma munculin penolakan dan malah bikin pudar kepercayaan mereka kalau sebagai pemimpin. Iya, iya. Nah, Bang, misal kan tentunya dalam berorganisasi itu ada dinamika di dalamnya. Kritik adalah salah satunya. Nah, gimana sih caranya lu nerima dan menyaring semua kritik itu? Pastinya kritik itu ada, karena adanya kritik itu karena ketidaksempurnaannya suatu pernyataan. Diterima aja dulu, masa iya kita tolak sih gitu aja. Dan ya, tentunya sebagai ketua, gue harus bisa adil dong sama semua pengurus. Mengusahakan gimana nih caranya keputusan tersebut bisa mencapai titik tengah dari banyak pihak. Ya, emang sih gak semudah itu.
buat tentuin titik tengah. Tapi justru karena dengan musyawarah, kita bisa lebih cepat mencapai keadilan. Setelah apa yang lu omongin, kata-kata lu bikin gua terhipnotis, pengen nyobain pengalaman baru. Nah, kalau gua menjabat dalam organisasi atau malah jadi ketua nih, Bang. Apa sih wejangan yang bakal lu sampein? Santai aja lah bro. Ya, menurut gua, lu bakalan megang kekuasaan tertinggi, tanggung jawab yang besar. Lu harus bisa berpikir kritis jauh 5 langkah ke depan. Jangan sampai anggota lu itu dibuat rugi gara-gara keputusan lu. Berpikir lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi. Semua keputusan ada di tangan lu. Yang utama, lu harus yakin dulu. Karena bukan cuma tanggung jawab diri lu sendiri, tapi tanggung jawab banyak orang yang mana hampir semua keputusan lo itu berpengaruh. Bisa juga disebut domino effect. Hmm, gimana kalau gua gagal? Gimana kalau lu berhasil? Dari cara lu ngubah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu aja, udah bisa mempengaruhi diri lo buat lebih pede lagi. Percayalah, semua orang punya kesempatan yang sama buat dapetin apa yang mereka inginkan. Tinggal balik lagi, seberapa besar tekad lu ngebawa lu sampai di puncak nanti. Bisa aja lu, Bang. Ampun, Bu. Jah, mana ada. Namanya juga podcast, tempatnya sharing. Enggak lah, enggak ada. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Wadah. Aduh, si paling kata-kata bijak dah, iya dah. Tapi terlepas dari itu, hatur thank you. Udah bisa hadir bang di podcast kali ini. Banyak ilmu yang bisa didapetin. Pokok daging semua ini mah isinya. So, buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Biar apa? Biar nanya terus dengerin podcastnya dah. Siap, sami-sami bang. Jangan lupa dengerin podcast ngocok biar makin terang. Apanya bang? Semangatnya dong, biar klik subscribe dan aktifkan lonceng. Wah, biar setiap konten dari podcast bisa langsung kalian nikmati.